Hadis pertama, mengasihi sesama makhluk. Terjemah kitab Syarah Usfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi ini Allah yang Maha Pengasih. Kasih inilah para makhluk yang di bumi, niscaya para makhluk di langit akan mengasihi kalian. A. Berkat burung pipit. Ada sebuah kisah yang sesuai dengan hadis tersebut, yaitu kisah yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Sayyidina Umar sedang berjalan melewati jalan raya kota. Di sanalah ia melihat seorang anak kecil yang memegang burung pipit sambil memainkannya. Melihat demikian itu, Umar merasa kasihan dengan burung itu. Kemudian ia pun membeli burung itu dari si anak kecil. Setelah terbeli, Sayyidina Umar pun melepaskannya. Beberapa waktu kemudian, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Banyak dari kalangan para ulama jumhur atau ulama terkenal memimpinkannya. Di dalam mimpi itu, mereka bertanya kepada Sayyidina Umar tentang kabarnya. Apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Sayyidina Umar menjawab, Allah telah mengampuniku dan memaafkanku. Mengapa Allah mengampuni dan memaafkanmu? Apakah karena kedermawananmu, karena sifat adilmu, atau karena sifat zuhudmu? Tanya mereka. Sayyidina Umar menjawab, tidak. Ketika kalian tidak meletakkanku di dalam kuburan, kemudian menutupiku dengan tanah dan meninggalkanku sendirian, datanglah dua malaikat yang menakutkan. Akalku melayang dan tulang-tulangku bergetar karena takutnya diriku dengan mereka berdua. Kemudian dua malaikat itu memegangku dan mendudukiku. Kemudian mereka ingin menanyaiku. Terdengar suara-suara tanpa rupa. Kalian berdua, pergilah, tinggalkanlah hambaku dan jangan menakut-nakutinya, karena aku telah mengasihinya dan memaafkannya, karena hambaku telah mengasihi burung kecil saat masih hidup di dunia. Oleh karena itu aku mengasihinya di akhirat. Dari kisah ini kita diajarkan bahwa setiap perbuatan baik sekecil apapun akan mendapat balasan dari Allah, apalagi jika perbuatan itu dilakukan dengan rasa kasih sayang yang tulus. Tindakan Sayyidina Umar yang tampaknya sederhana, yakni membeli dan melepaskan burung pipit, menjadi sebab bagi Allah memberi pengampunan kepada beliau di akhirat. Ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah, baik manusia maupun hewan, dapat menjadi salah satu amal yang membawa kita kepada rahmat dan ampunan Allah. Nah,
niatan baik Abid atau seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Suatu ketika ada seorang ahli ibadah, Abid namanya, pada zaman Bani Israel tengah melewati tumpukan pasir. Pada saat itu kaum Bani Israel tengah dilanda kelaparan melihat tumpukan pasir itu. Abid berkata dalam hatinya, andaikan pasir ini adalah makanan atau gandum, maka aku akan memberikannya kepada orang-orang agar mereka bisa kenyang. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi yang diutus kepada mereka saat itu. Wahai nabiku, katakanlah kepada si fulan, Abid, sesungguhnya Allah telah memberimu pahala amal, yaitu amal ucapanmu. Andai pasir ini adalah makanan yang andaikan menjadi kenyataan, maka kamu akan mensedekahkannya. Barang siapa mengasihi hamba-hamba Allah, niscaya Allah akan mengasihinya. Ketika si Abid mengasihi hamba-hamba Allah dengan ucapannya, andai pasir ini adalah makanan atau gandum, maka aku akan memberikannya kepada orang-orang agar mereka kenyang. Maka ia mendapatkan pahala dari ucapannya tersebut seperti pahala andaikan ia mengamalkannya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa niat baik dan kasih sayang kepada sesama adalah amal yang sangat dihargai oleh Allah. Walaupun kita tidak selalu bisa mewujudkan niat baik kita, Allah tetap memberikan pahala bagi setiap niat tulus yang kita miliki. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga hati kita, memperbaharui niat untuk berbuat baik, dan berusaha untuk mengasihi sesama makhluk Allah dengan penuh keikhlasan.